Ini bisa diceritakan bagaimana awalnya kok sampai terjadi kecelakaan? Dari Jakarta. Hai lur, kembali lagi bersama saya Ung Komedi di channel terkacau Polo Gedebut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oh, jadi yang susah kita bahas, ayo gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Nah, untuk pembahasan pertama ini, di sini ada yang nanya ke aku, gengs. Kak, apakah betul ada artis Facebook yang nyolong atau ngambil duit neneknya sebesar 40 juta? Wow, kok bisa gitu? Nah, dapat info seperti itu, aku langsung mencari apakah betul ada hal tersebut. Ternyata ada suatu info yang dibagikan melalui grup Facebook yang di-share ke TikTok juga nih oleh pihak lain. Nah, coba kita lihat postingannya ini di TikTok, oke? Ya Allah, kok tega banget uang nenek diambil 40 juta. Rencananya buat umroh. Sekarang neneknya ditambah sakit-sakitan. Kalau sekarang dia sudah pergi dari rumah nggak tahu kemana. Kalau ingin selamat, balikin uangnya dan minta maaf. Sekarang mau dibacakan Yasin di rumah. Sadar, uang nenek buat poya-poya beli emas. Ternyata dapat dari mencuri. Nenek itu yang ngerawat kamu dari kecil. Begini balasan kamu sama nenek. Oke. Nah, itu postingannya. Di situ dilampirkan sebuah foto ya remaja lah ya, yang infonya nyolong duit neneknya 40 juta gitu. Nah, setelah ini viral, Facebooknya itu udah nggak ada, guys. Udah nggak ada. Dan timbullah atau hadirlah sebuah berita-berita yang dimana mengungkapkan bahwasanya apa yang beredar mengenai remaja ini tuh tidak benar, infonya seperti itu. Tapi aku belum menemukan nih di mana postingan tersebut yang membantah hal ini begitu. Nah, jadi buat kalian yang nanya, Kak, betul atau tidak? Kalau menurut info yang beredar, betul. Tapi untuk kenyataannya mungkin orang-orang yang di daerah kalian yang tahu gitu. Nah, buat kalian orang Malang, bila ada orang Malang, komen di bawah apa betul ada kejadian tersebut di daerah Malang Raya mengenai artis Facebook remaja ini, seperti itu ya. Nah, jadi untuk info lebih lanjut aku juga belum tahu seperti apa, tapi info beredarnya begitu. Oke, nah kenapa si teteh-teteh Nita Adizi membagikan cerita ini atau membagikan info ini di grup Malang Raya? Karena mungkin dia tahu gitu, makanya di share lah kejadian ini begitu. Oke, nah jadi seperti itu aja guys ya yang mungkin bisa aku infokan mengenai artis Facebook yang nyolong duit neneknya. Oke, jadi seperti itu aja untuk pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau jawab pertanyaan kalian yang dimana ada yang nanya, Kak, apakah betul ada orang yang pakai apa ya, kayak bukan skincare, kayak kecantikan gitu, tapi berdampak gitu, berefek kepada dirinya. Nah, setelah aku mencari info, ternyata betul guys, ada hal tersebut. Nah, hal ini tuh dibagikan oleh salah satu dokter di akun TikToknya. Oke, nah tapi di sini aku ngambil dari Instagram. Nah, coba kita lihat dulu ya kejadiannya seperti apa. Hari ini kita kedatangan korban lagi ya, korban hand body abal-abal. Jadi mbaknya ini cerita kemarin tuh pakai hand body, nanti bakalan aku masukin nih fotonya, kalian boleh lihat. Pertama kulit mbaknya itu seperti ini ya aslinya, terus hanya dalam 1 bulan pemakaian dari si hand body itu langsung putih seperti ini. Tapi setelah itu mulai kemerahan, nanti aku masukin juga fotonya. Setelah itu mbaknya sempat berobat di tempat lain, cuman sepertinya karena di fototerapi itu malah jadinya gosong ya. Ini juga memang efek awalnya itu dari penggunaan krim abal-abal. Jadi buat kalian semua, ini semua jadi pelajaran lagi ya buat kita. Hati-hati, jangan hanya mengharapkan putih tapi kulitnya jadi rusak. Yang penting kulit itu sehat. Nah, dari tampilannya hand body memutihkan kulit secara instan akan disandingkan dengan asam marathionat yang oke. Ini diobati lah ya sama dokter tersebut. Nah, seperti itu videonya guys ya. Dan ternyata di situ dokter tersebut mendapatkan seorang pasien yang terkena dampak daripada lotion atau kecantikan yang abal-abal begitu, palsu istilahnya ya. Dan infonya hand body yang dipakai oleh si kakak tersebut itu tidak bermerek.
dan tidak memiliki nomor BPOM, guys. Nah, udah jelas sih kalau gitu ya, nggak ada nomor BPOM itu berarti nggak terdaftar dong, begitu. Berarti harus dicurigai, harus dihindari. Tetapi si kakak tersebut tetap menggunakannya dan pemakaian 1 bulan, alhasil kakinya terlihat seperti tadi ya, gosong gitu. Nah, ini tuh patut banget kita jadikan pelajaran. Jadi guys, kalau misalkan kita pengen ya menggunakan kecantikan, kita tuh harus melihat dulu ada mereknya nggak, terdaftar nomor BPOM-nya gak, atau kayak mana gitu lah, dilihat dulu. Jangan tergiur dengan sesuatu yang belum tentu, yang alhasil menjadikan kulitnya seperti itu ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau kayak kulit putih gitu, kalian perawatan gitu yang baik dan benar, jangan kayak pengen instan beli hand body yang abal-abal seperti itu. Jadi hati-hati buat kalian yang suka beli hand body yang tanpa merek, tidak terdaftar nomor BPOM, harus dicurigai gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu aja guys ya. Ini contoh buat ciwi-ciwi nih yang pengen putih gitu-gitu, pokoknya harus diperhatikan lagi seperti itu. Oke, nah jadi seperti itu aja guys ya yang mungkin bisa aku kasih lihat ke kalian untuk pembahasan kedua. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan ketiga. Oke, di pembahasan ketiga di sini aku mau bahas mengenai orang-orang yang entah kenapa gitu, maksud dan tujuannya apa aku bingung. Mereka itu kayak bikin konten manggil Jin Korin daripada almarhum Vanessa Angel ya guys ya, artis. Dan kayak aku nggak paham gitu maksud dan tujuannya tuh apa gitu. Nah, coba kita lihat videonya. Di sini ada di TikTok ya, tapi mungkin ini asalnya dari YouTube. Nah, coba kita lihat dulu. Nanis, ini Oke, saya videonya. mau tanya-tanya, mau mengganggu sebentar, nggak Ngobrol apa ya? sama Korin Vanessa terungkap jadi ini penyebabnya. Ini bisa diceritakan bagaimana awalnya kok sampai terjadi kecelakaan? Oke, diceritakan. Dari Jakarta mau ke Surabaya. Mau ke Surabaya. Ya, Itu yang nyetir siapa itu? Sopir apa suami kamu? sopir. Hmm. Itu kejadiannya mendadak apa sempat ada terasa apa atau firasat apa gitu? Kejadiannya mendadak. Mendadak. Iya, Apa mungkin di mobil itu bercanda atau gimana? ya mungkin sopirnya agak kecapean. Ini maaf ya, saya mau tanya agak lebih dalam ya. Apa yang kamu ikutin itu berdoa apa enggak kalau pergi? Tidak. Oh ya, nah ini potongan video yang dimana ada seseorang yang membuat konten manggil Korin daripada almarhum Vanessa Angel. Dan kayak aku nggak paham maksud dan tujuan dia itu apa. Apakah ingin mengungkap? Tapi kayak kalau misalkan anggota keluarganya yang menyuruh mungkin itu boleh ya, karena itu atas izin keluarga. Tapi kalau kayak kita bukan siapa-siapa terus kayak seenak-enaknya ngungkap gitu kan, itu nggak etis juga gitu, nggak baik juga gitu. Orang udah tenang di alam sana kok di usik-usik seperti ini gitu. Dan ternyata guys, tidak cuma ini, ada lagi gitu. Kita lihat ya. Coba saya ingin undang Mulai menemukan titik terang di diduga suara almarhum Vanessa Angel. siapa? Oh, ini kayak suara kayak minta tolong gitu. Tolong tapi dulu. Tolong. Tolong. Siapa? Siapa ini? Itu kayak suara mobil. Tolong. Halo. Suara ambulan ya?
Udah kayaknya cukup. Nah itu videonya ini infonya sih manggil arwah ya almarhum Vanessa gitu. Menggunakan apa sih, radio, spirit box apa gitu. Pokoknya ya mungkin itu alat bisa manggil, tapi nggak tahu, aku nggak ngerti gitu. Yang aku dengar tet doang gitu, nggak ada aku dengar suara-suara gitu. Tapi si bapaknya tadi bilang, wah itu ada yang minta tolong, ada suara mobil gitu. Ya entahlah ya, aku juga bingung. Tapi kayak maksud dan tujuannya tuh apa sih, aku pengen tahu begitu. Nggak paham aku gitu. Kalau misalkan membuat video untuk menjelaskan kronologis atau kayak berita-berita di TV, mungkin itu masuk lah ya. Tapi kalau yang kayak manggil jin korin, manggil arwah, kayak buat apa gitu, orang udah tenang di alam sana kok dipanggil-panggil gitu. Ya tolonglah gitu, jangan terlalu begitu kan. Dan kayak aku heran, pokoknya ya semoga nggak ada lah konten kreator yang kayak manggil-manggil, aduh manggil-manggil, kenapa harus dipanggil-panggil gitu kan. Yang harus diinterogasi ya orang-orang yang selamat di dalam kejadian gitu, itu yang tahu. Tapi kenapa harus arwahnya yang dipanggil, seperti itu ya. Oke, jadi aku cukup miris dengan adanya konten seperti ini. Nah, ini kan berhubungan dengan Vanessa Angel. Nah, di sini aku mau memperlihatkan kuburan dari almarhumah Vanessa Angel yang terlihat seperti rusak gitu. Ini diposting dari Instagram, coba kita lihat. Ini guys, ini ada buket bunga gitu, banyak banget. Terus tapi kayak kelihatan acak-acakan, nggak tahu kenapa. Terus kayak foto-fotonya tadi ya terlihat rusak, dan foto almarhum Mbak Vanessa pun nggak ada gitu. Kayak ini kenapa harus kayak gini gitu, kok bisa, kenapa sampai fotonya nggak ada, sampai fotonya rusak, yang seharusnya makom tuh dijaga gitu. Tapi nggak tahu ini ulah siapa, kenapa bisa kayak gini. Dan semoga pihak keluarga cepat-cepat kayak mengurusi gitu, memperbaiki lah ya, membersihkan gitu. Soalnya kita juga nggak tahu ini kenapa bisa kayak gini gitu ya. Nah itu ya info singkatnya, aku nggak tahu kenapa itu bisa seperti itu, tapi ya semoga cepat-cepat dibersihkan lah ya, seperti itu ya. Nah oke, jadi mungkin seperti itu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas di pembahasan kali ini. Semoga apa yang aku bahas menjawab apa yang kalian tanyakan ke aku gitu. Oke, jadi begitu aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton, makasih juga buat kalian yang udah ngasih info. Kalau kalian mau ngasih info boleh komen di kolom komentar atau DM Instagram wongkomedi28. Oke, jadi begitu aja guys ya. Terima kasih udah nonton. Stay fokus, salam, gak debut, enjoy.